Hai guys, udah bersama Bang Boy. Kita paham kenapa Nick Nur nangis. Karena emang bukan dia orang yang disasar oleh RG. Dia hanya korban. Nah, tangisan dia ini pecah 3 kali bahkan. Kita bahas langsung ke dia, Chris ini. Akhirnya, semua rekaman video dan suara diputar di ruang sidang guys. Setelah menghadirkan dua saksi meringankan yaitu ahli TPPU dan ITE, tibalah agenda penyampaian bukti-bukti meringankan dari terdakwa. Banyak rekaman suara dan video yang diputar di ruang persidangan guys. Tapi mau tahu yang paling gong apa? Rekaman suara yang dulu hakim menolak untuk diperdengarkan, akhirnya semalam diputar dan diperdengarkan di ruang sidang. Itu yang sebelumnya yang Bang Boy up guys ya. Dan sekarang kita masuk video kedua. Rekaman yang menggoncang hati seorang Nick Nur sampai dia menangis guys. Rekamannya itu ini. Ini ya. Tapi ini kan kurang begitu jelas. Bang Boy akan putarkan video jelasnya guys. Nggak dilaporin, nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngerendet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia, 2 juta dolar Singapura sama, ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu, baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain lo ngasih duit? Nanti digituin lagi, gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga, gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih, gitu, ya kamu nggak akan aman. Aku baru sekarang ngomong, ini aku udah seperti. Oke, siap ya. Ini dia, ya. Warawiri Sarno, oke, paham guys ya. Kita akan dengarkan ekspresi JPU, jelas semua di sini. Nggak dilaporin, nggak ada dilaporin. Dari awal yang pertama laporin dia. Tapi kalau kemudian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi nggak ingat yang kemana-mana ya. Kalau misalnya nggak dilaporin, nggak dilaporin. Dari awal yang pertama laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi nggak ingat yang kemana-mana ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia 2 juta dolar Singapura sama, ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu, baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalnya dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya udah bermasalah, ngapain lo masih duit? Nanti digituin lagi. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu putusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalnya kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan. Aku sekarang ngomong, ya aku sekarang begini. Terus kemarin itu dia posting lagi produk aku si facial model halus yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada apa itu dia pengen dengan nah itu waktu yang dia aku kemarin dan hari ini bersuara. Kalian udah teman-teman udah pergi, udah sabar-sabarin, ya Allah yang tahu. Ternyata itu bisa, nggak bisa. Jadi jangan salah dari apa. Tatapan si botak. Lu kemarin marah-marahin gue gara-gara gue keceplosan. Ini lu keceplosan semua bangsat. Tapi hasil keseluruhan dari proses penyidikan, barang bukti, saksi dan segala macam. Dan ada disusun ternyata ada sama jasanya, ada disusun yang dari nama dia tersebut ya, dan nama-nama lainnya yang terlibat. Tapi kenapa? Belum tidak juga. Kenapa? Coba tanya si Sarno. Oke, apa yang mau anda jelaskan terkait dengan video ini? Ya, terkait video ini bahwasanya Generasi itu sebetulnya dia tidak mau melakukan saya. Dia itu sebetulnya bentuknya sama dokter. Karena jelas di situ dia bilang sama 2 juta dolar. Itu bukan saya. Nah, saya nggak ada 2 juta dolar itu adalah dokter gitu.
Nah dia saya sama dokter, tapi saya nggak tahu kenapa diri saya yang pada Roy, Mas Mas, saya itu bukan lahir dari keluarga miskin. Saya dituduh sama jaksa dibilang keras. Sehingga masa hina. Dari awal saya disidang saya bingung. Kenapa saya disidang? Kenapa saya ditahan selama ini? Sehingga saya sudah hampir 8 bulan. Ada nggak korban lain yang speak up kalau saya pernah membalas mereka? Satu lagi ada, tidak ada di 8 bulan ini. Hanya Reza Gadis yang dulu setiap keras, yang selalu CPU bilang keras. Saya akan fokus ke video dan pendidikan. Ya itu yang mulia. Sebetulnya Reza Gadis itu tidak melaporkan saya ya Bu. Dia tuh mau melaporkan Reza Gadis, dia tuh mau melaporkan Dodi. Kenapa jadi saya? Saya dibilang sindikat, saya aja ketemu baru 2 kali. Itu pun yang pertama di Surabaya. Itu cuma sebentar karena di BAP atas BAP-nya Juragan 99. Lalu yang kedua itu dalam kampus itu juga saya nggak sampai 30 menit. Tapi Frankie Noel itu jahat sekali. Apalagi dia membayar bahasa untuk mengingat saya kalau saya ditahan. Jangan bukan saya doang, tapi anak-anak saya juga. Itu diakui oleh buzzer-buzzernya yang tidak dibayar oleh Reza. Itu kan buktinya. Berarti memang sudah ada, yaitu buzzer yang sampai masuk ke lapasnya Nikmir, menyentuh dalam arti masuk ya, mengata-ngatain keluarganya Nikmir, dan diakui oleh buzzer yang bertobat. Nanti soalnya buzzer yang bertobat tuh banyak mengirim ke Bang Boy, tapi belum Bang Boy up, belum Bang Boy bahas. Nanti ada saatnya guys ya. Ada sedikit tambahan mungkin tentang jadi ditanyakan yang kemudian Saya tanya, tanya jawab pertanyaan sesuai dengan dalil perkataan BPU. Apakah Anda mengetahui postingan Dr. Samira terkait produk glowing booster cell? Iya tahu, dia pernah sih. Kapan Anda mengetahui informasi postingan Dr. Samira terkait produk glowing booster cell? Saya lupa. Seingat-ingat saya tuh awal-awal Oktober. Apa isi postingan tersebut? Dokter Samira itu posting produknya Richard yang memang sama, cuma bedanya di stikernya saja. Oh, sama dengan siapa maksudnya? Produk itu sama dengan Richard ya? Oh, produk Richard ini sama dengan milik Dr. Reza. Sama memang sama. Oke. Apakah Anda mengetahui berapa banyak viewer postingan yang diposting oleh Dr. Samira pada saat setelah posting itu? Sempat lihat nggak berapa banyak jumlah viewernya? Saya tidak perhatikan, tapi jutaan. Ya. Anda tahu berapa jumlah follower Dr. Samira? Akun Dr. Samira? Seingat saya, dokter ditahan itu 3 juta. Kemudian kapan Anda merepost postingan milik Dr. Samira? Ketika sudah mulai mencuat orang-orang skincare menjual skincare berbahaya dan overkill. Apakah Anda menambahkan kalimat atau caption dalam repost? Tidak. Apakah Anda pernah menambahkan kalimat menjelekkan produk tersebut ketika di repost? Tidak. Mengapa Anda tidak terlintas untuk memberikan kalimat yang menjelekkan produk tersebut? Tidak, karena saya hanya mau repost saja dan mau menambahkan apapun. Apa tujuan Anda merepost postingan milik Dr. Samira? Ya, karena untuk menyebarluaskan bahwasannya skincare berbahaya, mereka bukan berbahaya dan overkill itu tidak baik, tidak bagus. Apakah Anda mengetahui Dr. Reza telah menarik produk glowing booster cell dari e-commerce belanja? Tidak, karena setahu saya ada beberapa juga orang skincare yang menjual skincare berbahaya, dia menariknya dan dia mempostingnya supaya orang tahu bahwasannya produk berbahaya itu sudah ditarik tidak lagi dijual bebas. Apakah sebelum-sebelumnya Anda memang pernah juga
memposting atau merepost informasi terkait skincare yang berbahaya, tidak ada izin BPOM atau bermasalah? Iya. Apa tujuan Anda memposting hal tersebut ke publik? Untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Baik, tunggu. Apakah benar postingan tersebut menjadi perhatian penegak hukum sehingga pemilik skincare yang berbahaya untuk digunakan publik yang pernah Anda posting di medsos Anda saat ini pernah mungkin menjadi tersangka atau terdakwa? Banyak. Bisa Anda jelaskan apa produk skincare tersebut dan siapa tersangkanya atau terdakwa dan di mana dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka? Ya, perlu saya jelaskan. Jadi laporan itu tidak ada, tapi berdasarkan dari postingan dari sosial media saya, baru BPOM bergerak. Jadi selama ini BPOM tidak pernah bergerak, kecuali berita itu sudah jadi berita nasional atau viral. Nah, yang pertama adalah obat skincare yang ada di Makassar. Waktu itu BPOM menggerebek rumah-rumah yang memproduksi skincare tidak ada BPOM-nya dan ada merkuri dan hidrogen. Lalu ada 3 tersangka yang ditahan dan sekarang sudah terdakwa dan sudah difonis 5 tahun. Pertama ada Mirayadi Skincare, kedua ada Ratu Glow Makassar, dan Penny France kalau saya tidak salah nama, itu juga skincare juga sudah ditahan, itu juga berkat postingan saya. Terus yang kalau yang di daerah Jakarta itu ada namanya Ria Beauty atau Ria Laurel. Jadi dia bukan dokter, dia adalah insinyur pertanian, tapi dia membuka praktek di hotel dengan cara merusak muka konsumennya. Tapi dia bukan dokter, dan dia melakukannya di hotel. Setelah saya posting beberapa kali, baru pihak kepolisian bergerak menangkap yang namanya Ria Beauty. Dan sekarang juga sudah ditahan, kebetulan ditahan di rutan Pondok juga. Di sini pecah lagi guys, air mata guys. Amin. Aduh, sedih banget sih guys. Aduh, aku kok udah masalah anak guys ya. Bang Boy tuh punya anak umur 1,5 tahun. Bahkan Bang Boy itu ini udah obesitas ini. Bang Boy udah sekarang ini pengennya anak itu bahagia, masa depannya terjamin, udah kerja keras aja. Apalagi situasi Nikmir di saat anaknya ulang tahun dia nggak hadir lagi. Oh my God. Selalu sedih deh kalau ngeliat kayak gini, Mamski. Kasihan. Kasihan banget guys. Sedih sih guys. Apalagi ini bisa banyak hal sebenarnya tangisan Nikmir tersebut. Bisa tangisan karena dia sedih karena anaknya nggak bisa didampingi dia untuk merayakan ulang tahun, atau juga bisa tangisan bahagia karena dia sudah menampilkan yang terbaik, sehingga bagi Bang Boy dia bisa mengubah orang yang selama ini mengikuti kasusnya ini menjadi punya pandangan Nikmir yang benar. Nikmir harus bebas. Itu aja dulu.
nunggu hakim memutuskan kan masih lama kan. Kalau nggak salah 28 Oktober. Ya, kita tungguin nanti gimana terupdate ya. Yang penting perjuangan Nick sampai detik ini bagi Bang Boy bisa mengubah pandangan orang lain yang mungkin nggak tahu kasus ini seperti apa, tapi akhirnya bisa belajar, bisa paham. Oh ini toh. Oh TPPU seperti ini tuh. Oh pemerasan seperti ini ya. Produk itu nggak boleh mengatakan dibully ya. Nggak bisa. Ya, kalaupun apapun yang terjadi buat Nick Mir, bagi Bang Boy dia pemenangnya. Kalaupun di penjara, ya, Bang Boy akan mengucapkan terima kasih buat Nick Mir, ya, buat pemerintahan hidup. Tapi yakinlah, Bang Boy terlalu yakin untuk Nick Mir akan bebas. Makanya support terus channel ini. Bye bye.